Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Agus Mulyono. Jadi, seperti biasa, saya di sini akan membahas yang berhubungan dengan pohon kelapa sawit. Jika di video saya yang sebelum-sebelumnya, di situ saya menampilkan ataupun membahas tentang aktivitas saya di saat saya melakukan pemanenan sawit, pemupukan sawit. Dan kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman yang mempunyai pohon kelapa sawit. Di belakang saya, di sini sudah ada pohon bibit sawit unggul, yaitu bibit Marihat, dan usianya ini sudah mencapai kurang lebih 3 tahun. Di usia 3 tahun, tetapi di sini dia sudah memiliki buah yang sangat rimbun ataupun buah yang sangat banyak, bahkan bisa sampai 6 tingkat buah. Tetapi demikian, walaupun buahnya itu sudah rimbun, di usia yang 3 tahunan ini, pohon sawit ini juga harus memiliki ataupun harus juga kita perhatikan ya guys, karena harus ada yang namanya perawatan khusus. Karena di usia yang di bawah 5 tahun, pohon sawit ini sebisa mungkin kita harus fokuskan ke batangnya terlebih dahulu, karena kalau di usia di bawah 5 tahun kita sudah fokus ke buah, itu nanti batangnya akan mengecil ya guys. Nah, jadi kali ini saya akan berbagi tips gimana sih supaya batang pohon sawit ini menjadi besar. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Dia pohonnya masih kecil, tapi buahnya itu sudah banyak ya guys. Satu, 2, 3, 4, 5, kurang lebih ada 5 tingkatan tuh. Dan di sini dia tuh sama sekali belum pernah kena panen, belum juga pernah ditunas karena usianya tuh masih 3 tahunan. Ya, bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Tuh, masih utuh buahnya. Dia masih kandas ke tanah ya, karena memang ini masih buah pertama. Nah, di sini perawatan yang saya maksud yaitu di sini kita harus membuang semua buah yang ada di sini. Jadi buah yang ini guys, itu harus kita turunkan semua, maupun yang mentah ataupun mau yang sudah masak. Jadi nanti setelah kita turunkan, nah ini seperti ini. Ntar di sana kita ke sana dulu, karena di sini sudah ada yang saya buangin. Nah, jika sudah kita bersihkan, itu nanti jadinya seperti ini ya guys. Mulai dari bawah, pertengahan, bahkan sampai ke pucuk-pucuknya itu sudah dibuangin semuanya buahnya. Dan ini dia buahnya. Nah, ini dia buahnya guys. Mulai dari yang mentah. Nah, ini kan mentah guys. Ini kan mentah guys. Nah, ini juga harus dibuangin juga ya guys. Dari yang mentah, yang masak, dan bahkan masih yang seperti ini. Yang istilahnya bisa dibilang ini baru keluar dari dompet ya guys. Dompet buah sawit. Bukan dompet kita ya. Dompet kita isinya lain ya guys. Jadi dalam satu pohon, inilah dia buahnya guys. Berapa buah ini? Ntar saya hitung. Kurang lebih 25-an guys, dalam satu pohon ini saya turunkan. Nah, jika jika buahnya sudah diturunkan, nah jadi kelihatan kan guys, batangnya itu masih sangat-sangat kecil. Dan untuk mata dodosnya itu gunakan yang kecil ya, yang ukuran kecil guys. Dia jangan yang besar, karena nanti kalau yang besar itu, ini kan pelepahnya masih kecil-kecil. Nah, jadi dia mata pisaunya itu bisa terkena pelepahnya ya. Jadi gunakan mata dodos yang kecil, karena di sini kita hanya menurunkan buahnya saja ya guys, tetapi pelepahnya itu sebisa mungkin jangan sampai pelepahnya itu turun. Karena di usia-usia segini itu pelepah sangat berpengaruh sama pertumbuhan pohon kelapa sawitnya ya guys. Kenapa sih semua buah yang ada di batang pohon sawit yang usianya di bawah 3 tahun itu diharuskan ataupun diwajibkan dibuangin semua? Mulai dari yang sudah matang, masih yang mentah, ataupun masih yang berbentuk dompet ya. Teorinya seperti ini guys. Sawit, buah sawit dan batang sawit itu sama-sama mengambil nutrisi yang ada di sekeliling sawit. Jadi kalau buahnya itu kita biarkan, nutrisi yang didapat dari pohon sawit ini akan terfokus ke buahnya. Sehingga seperti yang teman-teman lihat tadi, dia masih buah pertama tapi buahnya itu sudah keliling.
karena dia terfokus ke buahnya. Makanya kita buangin dulu buahnya, agar nutrisi tadi itu lebih terfokus ke batang sawitnya, agar batang sawitnya itu lebih besar lagi. Nah, bagaimana kalau tidak kita buangin? Kan sayang tuh, buahnya kan banyak. Ya tidak masalah sih, tetapi ya seperti itu, batang sawitnya itu akan mengecil, dia pertumbuhannya itu tidak sesempurna mungkin ya, karena kalau buahnya itu sudah kita buangin, semua nutrisi itu akan lebih terfokus ke batangnya. Jadi batangnya itu akan membesar, kalau tidak kita buangin ya nutrisi itu akan dibagi-bagi, ada yang ke buah dan ada yang ke batang. Jadi pertumbuhan ke batang itu sangat minim sekali, guys. Jadi guys, semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman yang mempunyai pohon kelapa sawit. Mungkin ada pendapat lain buat teman-teman, silakan masukkan di kolom komentar.